Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part yang kedua, melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini berkaitan dengan pembahasan contoh-contoh soal. Kita masuk pembahasan contoh yang ketiga. Ini saya mengulas lagi, mungkin ada yang belum jelas. Jika RT sama dengan T3T kuadrat min 1I ditambah T kuadrat plus 1J ditambah T kuadrat K, tentukan vektor singgung satuan pada titik T sama dengan 1. Vektor singgung satuan T di sini dirumuskan dr per dt dibagi dengan modulo dr per dt. Kita cari dulu turunan R ini terhadap fungsi T, ya. Turunannya ini adalah 6T I, ini kan turunannya 0 ya, ditambah turunannya ini ke T 2TJ, ini turunannya 0, ditambah 2TK. Kemudian kita cari modulunya, besar modulunya, yaitu akar dari ini kita kuadratkan 6T kuadrat ditambah 2T kuadrat ditambah 2T kuadrat. Nah, sehingga di sini dihasilkan ini 36T kuadrat tambah 4T kuadrat tambah 4T kuadrat sama dengan di sini akar 44T kuadrat, yaitu 2T akar 11 kalau kita sederhanakan. Terus di sini T di sini dirumuskan tadi di atas dr per dt dibagi modulo dr per dt. Kita masukkan di sini dr per dt-nya sudah ada 6Ti tambah 2Tj tambah 2Tk per modulonya ini sudah ketemu. Kemudian kita masukkan untuk T sama dengan 1, T-nya kita ganti 1 di sini, ganti 1 ya setiap nilai T, sehingga menghasilkan 6I ditambah 2J tambah 2K dibagi 2 akar 11. Kemudian kita bagi 2 semua, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 3I tambah J tambah K per akar 11. Sekarang kita masuk contoh keempat. Contoh keempat ini kalau di buku Murid Spiegel itu sama dengan soal nomor 2. Bisa kalian lihat di buku modul. Diketahui B sama dengan sin TI tambah cos TJ tambah TK. Carilah, ya ini ada 4 pertanyaan. DB per DT. Yang kedua D kuadrat B per DT kuadrat. Yang ketiga modulo dari DB per DT. Yang keempat D kuadrat B per DT kuadrat. Penyelesaiannya yang pertama ya dB per dt, kita cari B ini diturunkan ke T. Di sini kita turunkan ke T semua. Sin T turunannya cos TI ya. Cos T ini diturunkan itu min sin TJ, turunannya ini TK itu turunannya K ya. Nah, terus D kuadrat yang kedua, D kuadrat P per DT kuadrat. Dari turunan pertama ini kita turunkan lagi. Turunannya cos T itu min sin TI, turunannya sin itu min cos TJ, turunannya K karena tidak mengandung variabel T dianggap suatu konstanta sehingga turunannya 0. Kita cari modulo yang ketiga. Berarti di sini kita lihat yang soal yang A, kita akarkan, ini kita kuadratkan ya, akar cos T kuadrat ditambah min sin kuadrat tambah di sini kalau nggak tulis koefisiennya 1 ya, 1 kuadrat. Cos T kuadrat tambah min sin T kuadrat ya. Ini cos kuadrat T ya. Ini kalau dikuadratkan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu kan 1 ditambah 1 akar 2. Terus yang D, nah, di sini kita lihat di sini ini kita kuadratkan, akarkan min sin T dikuadratkan tambah min cos T dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan tidak lain adalah sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Nah, ini identitas ya, tidak lain adalah 1 akar 1 1. Kita masuk contoh yang kelima. Sebuah partikel bergerak sepanjang sebuah kurva yang persamaan parameternya adalah X sama dengan E pangkat min T, Y nya sama dengan 2 cos T, Z nya sama dengan 2 sin 3T, di mana T adalah waktu. Tentukan kecepatan dan percepatan pada sembarang waktu. Itu pertanyaan yang pertama.
Yang B, carilah besar dari kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 0. Untuk contoh yang kelima ini sama dengan soal nomor 3 di buku Muris Spiegel. Ya, penyelesaiannya, vektor kedudukan R di sini dirumuskan XI tambah YC tambah ZK. Kita masukkan X-nya ini kita ganti E pangkat min T, Y-nya kita ganti 2 cos T, Z-nya kita ganti 2 sin 3T. Ya, jangan lupa IJK-nya. Kecepatan tidak lain adalah turunan pertama jarak terhadap waktu. Berarti kita turunkan dr per dt ini, turunannya E pangkat min T itu adalah, kita cari turunannya min T-nya dulu ya. Berarti ini min, turunannya min T itu min E pangkat min T I ditambah 2 cos 3T, turunannya 3 itu turunannya 3T itu 3 kalikan 2 6, turunannya cos itu min sin, berarti min 6 sin 3TJ. Turunannya 2 sin 3TK. Kita cari turunan sudutnya dulu. Turunannya 3T itu 3 kalikan 2 6, turunannya sin itu cos, berarti 6 cos 3TK. Percepatan ini tidak lain adalah turunan kedua dari ini ya, jarak terhadap waktu, atau bisa juga dari ini turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Dari sini kita turunkan lagi. Turunan dari min E pangkat min TI. Turunannya min T itu min 1 kali min berarti positif, E pangkat min TI. Turunannya ini 3T, turunannya 3 kali 6 18, turunannya sin itu cos, berarti min 18 cos 3TJ. Turunannya ini itu 3 kalikan 6 18, turunannya cos itu min sin, berarti min 18 sin 3TK. Yang pertanyaan yang B, carilah besar dan kecepatan dan percepatan untuk T sama dengan 0. Untuk T sama dengan 0, di sini kecepatannya kita masukkan, ini kita ganti 0. Setiap nilai T di sini kita ganti 0 ya. Min E pangkat 0 itu 1, berarti 1 kali I, berarti min I ya. Ini kan min ya, min ini kan 1, berarti min 1 kali I, min I. Min 6 sin T-nya kita ganti 0, 3 kali 0 0, sin 0 itu 0, 0 kali min 6 0, ditambah di sini 0, cos 0 itu 1 kali 6 6, berarti 6K. Sehingga hasilnya dr per dt nya untuk T sama dengan 0 adalah min I plus 6K. Yang berikutnya, untuk percepatannya dr kuadrat d kuadrat r per dt kuadrat itu sama dengan kita ganti T nya 0, berarti ini adalah 1 min 18, ini kita ganti 0 ya, min 18J, ini sin 0 kan 0, berarti hasilnya I min 18J. Kita cari kecepatan pada saat T sama dengan 0. Kita cari modulunya ya. Berarti akar ini min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti akar 37. Untuk percepatannya ini kita cari akar 1 kuadrat ditambah min 18 kuadrat, didapatkan 325, akar 325. Ini bisa disederhanakan ya. Berarti 25 dikali berapa di sini? Kali 13 ya. Kali 1 2 3 ya, kali 13 berarti 5 akar 13, atau di sini aja sudah benar. Contoh yang ke-6, kita masuk contoh yang ke-6. Kalau di buku Muris Spiegel ini sama dengan soal nomor 8. Jika A sama dengan 5T kuadrat I tambah TJ min T pangkat 3K dan B nya adalah sin TI min cos TJ, carilah ini. Nah, ini banyak cara sebenarnya ya. Ini yang pertama D per dt A dot B ya. Yang pertanyaan kedua D per dt A cross B. Pertanyaan ketiga D per dt A dot A. Kita jawab untuk yang pertanyaan yang pertama dulu. Cara yang pertama di sini kita uraikan D per dt A dot B itu diuraikan jadi A kali dB per dt ditambah dA per dt kali B. Kalinya ini dot ya, ingat ya. Nah, A
A sendiri kita masukkan di sini, ini 5T kuadrat I tambah TJ min 3T pangkat 3K. Kemudian dP per dt berarti kita cari dP per dt berarti kita cari turunan B ini ke fungsi T. Berarti sin T turunannya cos TI tambah ini cos T turunannya min sin, ya, berarti plus sin TJ ditambah dA per dt, kita cari turunannya ini. Turunannya ini adalah 10 TI plus J min 3T kuadrat K. Dikalikan, ini B-nya sin TI min cos TJ. Ingat konsep perkalian dot, berarti ini dikalikan ini, I-nya hilang ya. J dengan J, ya, hasilnya ini. Kemudian di sini dikalikan K, di sini tidak ada K, berarti 0. Berarti ini kalikan K sini 0. Ya. Kemudian yang ini kita gantian 10 TI kita kalikan dengan sin TI, hasilnya 10 T sin I. 10 T sin TI. Kemudian J yang ini kita kalikan dengan J di sini, hasilnya di sini adalah yang ini ya, 1 kalikan min ini min cos T, berarti min cos T, ya. Kemudian di sini K, di sini nggak ada K, berarti 0 ya, plus 0. Kemudian di sini kita sederhanakan, ini punya cos T dikeluarkan cos T-nya, sehingga tinggal 5T kuadrat min 1, ya. Ini 10 T sin T ditambah T sin T, itu adalah 11 T sin T. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan cara kita cari A dot B-nya dulu. Dari sini kita cari A dot B, ini kita kalikan dot A dot B, baru hasilnya diturunkan. Terserah mana yang dianggap mudah, itu bisa. Untuk yang kedua, pertanyaan yang B, D per dt A cross B, berarti ini dirumuskan A cross dB per dt ditambah dA per dt cross B. Nah, caranya ini A, ini kita tulis IJK ya. A-nya itu kita tulis di sini 5T kuadrat, ini T min T pangkat 3. Kita lihat di soal. Kalau masih kesulitan, A-nya berapa di sini? A-nya ditulis ini ya, 5T kuadrat ini T min T pangkat 3. Kita tulis di sini ya, horizontal. Nah, kemudian dP per dt kita tulis di sini cos T sin T, K-nya kan nggak ada, 0. Ditambah di sini dA per dt, dA-nya kita tulis 10 T 1 min 2T kuadrat. B-nya kita tulis di sininya, kolom sini. Ini adalah kita mencari determinan. Untuk mencari determinan ordo 3x3 sudah saya sampaikan ya, sudah saya ajarkan sebelumnya. Bisa pakai cara sorus atau kofaktor. Nah, kalau disederhanakan dapatnya seperti ini. Oke. Kemudian yang C. Kita bahas yang C. Nah, ini banyak cara ya untuk yang C, sama dengan soal seperti A. Ini bisa A dot A boleh baru diturunkan, atau dengan dijabarkan di sini A kali dA per dt ditambah dA per dt kali A, atau 2A dA per dt boleh. Berarti 2A, A-nya kita ganti 5T kuadrat I tambah TJ min T pangkat 3K. dA per dt ini tidak lain adalah turunannya ini 10 TI tambah J min 3T kuadrat K. Nah, ini dikalikan satu per satu ya. Nah, dihasilkan bentuk seperti ini. Nah, contoh yang ketujuh, kita masuk contoh yang ketujuh. Carilah vektor singgung satuan pada sembarang titik terhadap kurva X sama dengan T kuadrat plus 1, Y-nya 4T min 3, dan Z sama dengan 2T kuadrat min 6T. Yang kedua, tentukan vektor singgungnya untuk T sama dengan 2. Ini di buku Murid Spiegel sama dengan soal nomor 6 ya. Yang pertama, untuk vektor singgung terhadap kurva pada sembarang titik, di sini dirumuskan ini ya, dr per dt. Ini d per dt, ini x-nya. T
T kuadrat plus 1I ditambah ini Y-nya ya, 4T min 3J ditambah Z-nya 2T kuadrat min 6TK. Kemudian ini kita cari turunannya D per dt itu kita cari turunannya ini ya, berarti 2TI ditambah 4J ya, ditambah 4T min 6K. Kemudian kita cari besarnya vektornya, modulnya dr per dt, yaitu ini 2t dikuadratkan tambah 4 kuadrat tambah 4t min 6 dikuadratkan. Nah, untuk vektor singgungnya berarti rumusnya ini tidak lain adalah dl per dt dibagi modulo dr per dt. Ini yang sudah seperti soal yang sebelumnya ya. Berarti ini kita masukkan dr per dt nya ini, angka ini kita masukkan sini, modulonya kita gantikan di sini. Nah, bagaimana untuk T sama dengan ini ya? Untuk T sama dengan 2. Nah, berarti kita masukkan setiap nilai T di sini kita ganti 2 semua. Berarti ini 4I plus 4J ini plus 2K dibagi modulonya ini kita hitung ketemu ya. Hasilnya di sini 4 kuadrat 16 tambah 16 tambah 4 berarti berapa? 16 32 tambah 4 36 ya, akar 36 6. Berarti ini kalau kita sederhanakan 4 per 6 berarti kan 2 per 3I ya, ini 4 per 6 berarti kan 2 per 3J tambah 1/3K. Nah, cukup di sini pembahasannya. Soal sampai contoh 7, mungkin ada yang tanyakan, silakan kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.